Kita akan mencoba perbincangan ini, tapi sebelumnya kita akan coba saksikan bersama bagaimana wawancara rekan kami, ada Marcelino Tumundo langsung yang sudah bersama dengan kuasa hukum dari Ricky Rizal terkait dengan bagaimana upaya untuk menghadapi sidang vonis kali ini. Marcelino, kami persilakan. Ya, Marvin dan pemirsa, selain tadi dari pihak kuasa hukum Kuatma'ruf yang sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di saat yang bersamaan juga pihak kuasa hukum dari terdakwa Ricky Rizal sudah tiba di pengadilan. Tentu karena hari ini dijadwalkan kedua terdakwa ini akan menjalani sidang vonis atau putusan mendengarkan apa saja pertimbangan dari majelis hakim dan tentunya adalah hukuman yang nanti akan dijatuhkan. Apakah hakim akan seperti sidang Sambo dan Putri Chandrawati kemarin menaikkan vonis daripada tuntutan, kita tentu nantikan bersama, tapi kita dengarkan dulu bagaimana statement ataupun yang sudah menjadi analisis dari pihak penasihat hukum Ricky Rizal saat ini setelah mendengarkan putusan Sambo dan Putri kemarin. Saya sudah bersama dengan kuasa hukum Ricky Rizal, Bapak Erman Umar. Selamat pagi Pak Erman, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Pak Erman, kemarin kita sudah dengar sama-sama ya, ada vonis terhadap Sambo dan Putri Chandrawati. Dari poin-poin pertimbangan yang juga Anda simak, apa yang menjadi analisis Anda? Apakah ini juga akan memberatkan terdakwa Ricky Rizal nantinya? Ya, kalau kita lihat, ngikutin, walaupun saya nggak utuh ya, tapi cuplikan-cuplikan untuk Ricky, ya, bahwa hakim menerima model tuntutan dari jaksa. Walaupun artinya ini untuk Sambo dan Putri, tapi udah disinyalan karena kebetulan hakimnya sama kan, sudah disebut gitu kan. Oleh karena itu tentu kita selama ini kita fight untuk menyatakan bebas, ya tentu berbeda. Hakim udah jelas akan menghukum ya. Oleh karena dia menghukum, tentu ya bagi klien saya ada perasaan gamang, cemas gitu kan, kuat begitu juga. Karena selama ini, nah tapi saya bilang nggak usah cemas. Nggak usah khawatir. Kalau Ricky benar apa yang ucapkan selama ini, bahwa dia tidak ada niat, bahwa dia sudah menolak, dan kebetulan dia juga hadir di momen-momen sampai pembunuhan itu bukan sesuatu yang dikehendaki. Kan udah dia menolak. Dan dia dipanggil untuk bawa mobil itu kan dia juga ajudan yang bawa mobil gitu. Oleh karena itu kejadian yang dia harapkan sebenarnya, walaupun pernah diminta akan klarifikasi tembak, harapannya diklarifikasi, dan harapannya juga banyak yang lain artinya menghimbau supaya Sambo tidak melakukan, tapi itu kan di luar dugaan dia, dan dia berarti tidak ada niat, tidak mendukung kan, cuma kan dia apalah dibandingin dia ini komandannya yang menangis sebelumnya kan, dan dia bicara pada saat dia minta sampai menembak itu kan cuma 3 menit, dia suruh panggil Richard. Apakah salah dia memanggil Richard? Karena dia masih karyawan, dan dia juga berharap mudah-mudahan begitu juga pertanyaan ke Richard supaya ada klarifikasi. Oleh karena itu sekarang dengan putusan yang tinggi, ya tentu ada rasa cemas. Saya bilang jangan cemas. Berapapun putusan yang kita terima, cuma harapan kita majelis hakim dengan banyak pertimbangan bahwa dia sudah menolak dan tidak aktif. Walaupun kita berbeda pendapat masalah unsur-unsur, kalau unsur menurut kita itu harus bebas. Tapi kalau hakim sudah punya penilaian seperti itu, kita bilang itu hak dari majelis. Dia tentunya mempertimbangkan keadilan dari keluarga terdakwa Joshua, mempertimbangkan keadilan dari masyarakat yang sangat intens. Begitu juga tentunya keadilan bagi terdakwa. Publik ini harus kita hargain bagaimanapun ini perkembangan teknologi segala macam bagus kalau kita melihat itu. Tapi kita pulangkan kepada majelis supaya menghukum ini jangan karena perasaan misalnya satu kebanggaan ini, tapi lihatlah fakta persidangan. Pak Erman, saya ingin mendalami soal yang tadi Anda katakan Ricky tidak punya kehendak, tidak punya niat untuk terjadinya pembunuhan kepada Yosua. Bahkan sudah menolak perintah Verdi Sambo juga. Tapi kemarin majelis hakim mengatakan bahwa kesamaan kehendak ini sudah ada sejak di Magelang. Ditunjukkan dengan Ricky mengamankan senjata Yosua misalnya. Gimana tanggapan Anda? Itu dangkal sekali majelisnya. Majelis tidak mempertimbangkan, oke saya masuk ini. Majelis tidak mempertimbangkan bukti lie detector. Lie detector pemeriksaan sedemikian rupa itu terbukti bahwa Ricky Rizal hasil pemeriksaan lie detector dia adalah jujur dalam rangka antisipasi inisiatif pribadi, jangan sampai terjadi antara Kuat dan Ma'ruf terjadi hal yang suatu, karena bagaimanapun Kuat itu sipil.
berani pakai pisau kepada sini, apapun penyebabnya. Apakah karena istrinya Sambo atau ada pelecehan atau apa, kan nggak pernah diungkapkan waktu itu. Pasti ada perasaan Sri Riki, dia yang paling senior waktu itu sebagai polisi, ya antisipasi, mengamankan senjata tuh supaya jangan sampai suatu saat hari itu juga panas, Joshua dia berantem, dia nembak. Kan itu jadi secara moral, dan dia udah sampaikan, dan Joshua menerima malam itu ya, tapi kan karena nggak ada saksi, tapi itulah. Dan selama ini kan semua saksi-saksi yang ajudan menyatakan Riki orangnya mengayomin, baik, segala macam. Niatnya itu tuh. Jadi bukti lie detector. Kemudian pengamanan didukung oleh undang-undang kepolisian. Kita ajukan bukti bahwa dalam undang-undang kepolisian pasal 18 dan penjelasannya, seorang anggota polisi punya diskresi. Walaupun senjata itu milik Joshua, dia punya diskresi untuk mengamankan. Tujuannya apa? Supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan, yang merugikan masyarakat siapapun. Jadi dengan dua bukti fakta ini, majelis saya menganggap nggak melihat. Mungkin karena majelis mau menghukum, ya klien saya, dia mengambil itu. Tapi silakan, nanti saya akan fight untuk memperjuangkan bahwa itu tidak tepat. Tapi ya udah, karena majelis sudah memutus, saya nggak tahu nanti. Ya tapi udah pasti sama lah, karena sudah disampaikan di dalam persidangan Riki, pasti itu juga akan disampaikan. Tapi berarti itu hakim sudah mengarahkan seperti itu yang dia setujui, nggak apa-apa. Tapi kita akan sebaliknya nanti. Jadi itu yang saya bilang, jangankan hukuman bertahun-tahun, hukuman 1 hari pun dari segi keadilan ya. Karena bagaimanapun bayangkan dalam kondisi dia sebagai seorang yang pangkatnya juga rendah, nggak, kecuali dia misalnya selevel sama Sambo atau apa, dia bisa mencegah atau di atas. Kalau di atas wajib dia mencegah, bisa dia. Kalau ini apa yang bisa kalau salah-salah dia yang dia hajar oleh Sambo. Pak Herman, dalam pledoi Riki Rizal, pledoi pribadinya ini saya ambil salah satu poinnya. Riki Rizal merasa menyesal karena sudah mengikuti skenario tembak-menembak. Hal itu ia sampaikan karena seringkali dicek sama Sambo, masih sesuai atau tidak keterangannya di proses penyidikan. Apakah ini Anda melihat memang ada unsur daya paksa atau paksaan yang juga dapat disematkan kepada Riki Rizal misalnya? Dalam pledoi Anda itu tertulis juga? Kalau itu karena kita tidak ada di dalam dalam tuntutan jaksa, kita tidak. Tapi fakta kan ada pada persidangan. Tetapi itu di luar pembunuhan. Itu pasca kejadian. Itu juga daya paksa. Nggak mungkin si Anu menolak, ya kan? Mereka menolak apa yang diperintahkan untuk disampaikan di BAP misalnya, rekayasa itu kan, yang dia sampai mengumpat di di kulkas lah apa, itu kan semua permintaan, itu kan semua bagaimana menciptakan supaya ini tembak menembak. Jadi itu daya paksa. Kalau itu berdasarkan pasal 48 dia nggak bisa, dan lagi itu nggak masuk di dakwaan, itu di luar dakwaan. Fakta-fakta itu hal yang lain. Dan Anda harapkan itu juga jadi pertimbangan majelis hakim nanti? Oh iya, artinya kalau itu harusnya majelis ya, karena tidak di dalam tuntutan jaksa nggak ada ya, jangan terlalu jauh hakim memasuk itu, kecuali ada perkara lain ya, ada perkara lain. Kalau yang ini kan sekarang 340, Yunto 55 itu kan, Yunto 338. Jadi hakim harusnya tidak bisa keluar dari itu, dia hanya berpatokan dari dakwaan. Kalau soal unsur-unsur pasal yang sudah didakwakan, ada unsur pasal-pasal 340 misalnya, kemarin sudah terpenuhi semua pada terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, terutama soal unsur kesengajaan dan dengan rencana terlebih dahulu yang cukup panjang penjabaran pertimbangannya. Anda punya keyakinan seberapa jauh bahwa unsur-unsur terutama 2 tadi juga dapat terbukti atau tidak terbukti kepada Riki? Ya, kalau menurut saya tentunya kalau itu dipaksakan, itu terlalu dipaksakan untuk Riki. Menurut saya, orang yang sudah menolak, walaupun nggak tegas kan, kalau misalnya dia kan bagaimanapun anak bawaan, saya nggak berani nembak, saya nggak kuat mental. Itu kan bahasa halus. Kan sebenarnya udah nggak setuju gitu kan. Kemudian dia suruh panggil si Richard, kan dia suruh panggil tuh, panggil Sanu untuk menembak Sanu, kan nggak gitu juga, ya kan? Dan dia tidak dengar apa pembicaraan Sambo dengan Richard yang sekian cukup mungkin 20 menit, dan dia tidak tahu, dan tidak pernah katanya mau kemana, mau ditembak, nggak ada. Kan waktu itu baru saya panggil si Joshua, klarifikasi kalau dia melawan, kamu siap backup, berani tembak, kan itu dia bilang nggak siap. Nah itu kan harusnya di mana unsur kesengajaan, niat itu kan berarti udah patah. Kemudian unsur yang lain kerjasama itu harus
aktif. Apa yang dibantu? Apakah diambilin senjata atau diambilin dia ini si Joshua mengarah? Kalau yang dikatakan iya mengarahkan, menjaga Yosua. Itu apa? Nggak ada. Nonsen itu. Nggak benar itu. Saya akan dalam perkara ini kalau itu disebut nanti dibanding saya akan itu nggak benar, dangkal. Tapi itu kewenangan majelis, ya kan? Itu haknya majelis. Kita hargain gitu. Tapi karena dia, kalau tentunya saya lihat pertimbangan dari majelis tentu berbagai macam ya, keadilan masyarakat kan, asas manfaat juga kan. Tapi ya tentunya keadilan yang anu dong. Makanya saya bilang jangan terjadi peradilan sesat. Walaupun kita masyarakat awam, jangankan masyarakat awam, orang ahli hukum pun juga bisa tersesat. Ahli-ahli pidana itu kan saya banyak berdebat itu kan. Nah, tapi saya nggak bisa pendapat orang ya, dengan apa fakta kita persidangan, dengan pengalaman kita juga, ya kita lihatlah. Jadi menurut saya berharap ya mudah-mudahan hakim jangan memutus lebih tinggi dari 8 tahun. Kalau toh menghukum juga dari segi majelis, kalau itu ya itu kita berharap lebih rendah. Sekalipun kita pribadi baik pribadi maupun Ricky nanti kita himbau sehari pun banding karena tidak itu. Selain soal membicarakan pertimbangan, satu lagi Pak Herman, bagaimana kondisi Ricky saat ini secara fisik ataupun secara psikologis dalam menghadapi vonis nanti? Ya, apalagi sudah tahu kemarin lebih tinggi begitu Pak? Ya pasti ada agak sedikit goncang secara psikologis. Wah saya pas naik juga paling enggak berapa tuh naiknya. Itu jangan dipikirkan saya bilang. Mau naik mau apa kita pasrahkan aja. Kamu pasrah. Kenapa? Kalau saya bilang tetap atau turut tahu ini kan nanti kamu kecewa. Jadi yang penting kamu benar apa tidak yang selama ini yang kamu sampaikan. Kalau mau kamu yakin itu kamu pasrahkan kepada yang di atas. Karena bagaimana ini bukan segala-galanya. Karena masih ada perjuangan lain, banding, kasasi dan PK. Baik. Terima kasih banyak Pak Herman Umar selaku kuasa hukum dari Ricky Rizal telah berbincang bersama dengan kami. Jadi itu tadi salah satu poin yang disampaikan dari kuasa hukum Ricky Rizal bahwa apapun nanti putusan dari majelis hakim kalau bukan putusan bebas maka akan dilakukan upaya banding.